Assalamualaikum Faik. Assalamualaikum Faik. Assalamualaikum Faiz. Assalamualaikum Fatan. Assalamualaikum Firas. 330 kurang 5.000 lagi. Oh, kurang ya. Assalamualaikum. Ayah Aira. Farah, assalamualaikum. Udah sarapan, Nak? Udah sarapan? Belum sarapan. Sudah sholat duha? Udah. Faiz masih di Lubuk Sekapi? Siapa yang belum sarapan? Udah. Masih. Firas belum sarapan. Assalamualaikum Ayla. Makan Sekarang tanggal berapa? What date is today? Assalamualaikum Rafka. Rafka wajahnya mana? Tampain Rafka. Teman-temannya kangen sama Rafka. Nggak bisa, Roza. Laptopnya rusak, Zah. Rafka. Nggak bisa, Roza. Semua harus tampak wajah ya, Nak ya. Wajah. Kita pakai Absen dulu ya. Zah, enggak, Rafka pakai handphone dulu, Zah. Menghilang. Pause stop recording. Kok ada security? Security maksudnya apa? Ada pause stop recording. Ada security, ada pause, ada stop, ada recording. Ustazah mana? Left dong. Ding dong, ada security ya. Mana Ustazah? Ada recording. Oh, situ. Sinyalnya kurang bagus. Ustazah absen ya, Faiz. Faiz hadir. Kemudian Fatan, Muhammad Fatan. Rafka wajahnya enggak kelihatan nih. Mufli wajahnya diperlihatkan ya sayangnya. Faik. Bentar, Zah. Mufli lagi di kamar mandi, Zah. Oh ya, Bun. Fatih, Muhammad Fatih.
Mufli, mana wajahnya Mufli? Oke. Faras hadir. Rafana Khaira. Fidelia Kalista. Alia Aila. Aila, siapa lah? Aila? Aila Humaira Nadine ya, Aila ya? Gaza. Humaira Aila. Terus siapa lagi? Iva. Iva Hana Lahafaiha. Siapa lagi? Mufli? Mana Mufli? Boy Halilintar. Weh, diganti namanya. Rafka, udah mandi Rafka nih. Siapa? Firas. Fidelia Kalista. Fidelia Kalista Dinara. Hadir, Zah. Terus Mufli mana? Wajahnya belum kelihatan. Assalamualaikum kata Fatih. Waalaikumsalam. Berapa orang baru? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 baru nak. 13. Siapa yang satu lagi siapa? Mbak Ustazah lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Murah tangga itu ya. Mau aku pakai kamera. Siapa lagi ya? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru 12 orang. Mana yang lain ya? Zoom ya. Oke, kita mulai saja. Biar yang lain menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat. Oke, terima kasih anak-anak Ustazah. Pagi ini walaupun cuaca sedikit mendung ya, gerimis-gerimis. Tadi Ustazah berangkat dari rumah masih gerimis, tapi tidak mengurangi semangat ya pada hari ini Selasa tanggal 10 November. Siapa yang tahu 10 November hari apa? Hari pahlawan, hari Selasa. Pahlawan. Betul. Ya, tadi Ustazah kan lewat taman apa itu lewat ini ya SMK 5 itu kan. Itu di depan SMK 5 maksudnya jalan raya sebelum Taman Makam Pahlawan itu sudah banyak polisi militer gitu ya. Mungkin ada upacara ya di Taman Makam Pahlawan itu. Jadi agak sedikit ramai. Ya karena hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kalau dulu waktu Ustazah masih sekolah ya SMA aja ya dulu tuh masih
kita melakukan upacara untuk memperingati Hari Pahlawan dan menyanyikan lagu Gugur Bunga itu ya. Nah, itu masih terasa bagaimana para pejuang itu masih terbayang gitu ya, walaupun tidak merasakan pada saat itu zamannya Ustazah belum tidak lagi merasakan peperangan gitu ya, tetapi dari cerita-cerita orang tua, dari menonton film gitu ya tentang perjuangan, bagaimana para pejuang kita itu meraih kemerdekaan. Ini Iva di belakangnya, backgroundnya bendera merah putih. Bagaimana para pejuang kita ya berjuang untuk bisa menaikkan bendera merah putih itu ya, itu sangat luar biasa. Pengorbanan jiwa dan raganya ya. Walaupun dia gugur di medan perang ya, tapi beliau almarhum para tentara, para pejuang di zaman tahun 45 itu ya, itu biarlah mereka mati dalam keadaan mati syahid gitu ya, mempertahankan negara dari penjajahan, merebut kembali kemerdekaan ya negara kita Republik Indonesia atau NKRI. Nah, saya berharap walaupun antum ya tidak merasakan perang gitu ya, merasakan peperangan, merasakan jajah oleh bangsa lain, tetapi paling tidak semangatnya para pejuang kita itu dalam merebut kemerdekaan itu tetap ada pada diri kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya, kan sekarang nggak perang lagi gitu ya. Artinya kita berbuat untuk negara kita tercinta ini dengan mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan seperti belajar yang rajin ya, kita capai cita-cita kita raih cita-cita, kemudian ilmu yang kita peroleh kita gunakan untuk membangun negara ini ya. Artinya mungkin kita bisa dari segi akhlaknya yang baik ya, kita perlihatkan, kita bergaul, kita bersosialisasi di masyarakat, kita tunjukkan bahwa kita ya adalah para pejuang-pejuang walaupun tidak berjuang dengan senjata ya. Kita berjuang mengalahkan ya kebatilan ya, keburukan ya, kita melawan keburukan dengan kebaikan. Baiklah anak-anak Ustazah, untuk Ustazah lagi Habib sudah ada. Habib. Kemudian siapa lagi yang tambah? Ini yang mohon maaf, Rina Darmila siapa ya Bunda? Anaknya siapa ya Bunda? Ustazah enggak hafal juga. Mufli ya. Oke, Mufli. Terus siapa lagi? Baru nambah saja ya. Oke, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, karena minggu ini adalah kita menyelesaikan semua materi pembelajaran. Jadi karena kita agak sedikit memanfaatkan waktu ini sebaik-baik mungkin, yang tersisa 2 minggu lagi. Karena minggu Desember awal itu kita sudah ujian akhir semester 1. Jadi Ustazah berharap semua anak-anak Ustazah ya sedikit berlari gitu ya untuk mempersiapkan diri ya untuk pelaksanaan ujian nanti. Habib, pada pembelajaran tema hari ini kita akan belajar tentang tema 5 itu pahlawanku ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kemudian
Oke. Ada terlihat nak slide-nya? Ada terlihat slide-nya nak? Ada. Oke. Subtema 1 yaitu para pahlawan, fokus pembelajaran kita. Kita masuk pada kedua, Kelompok paling kecil. ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melaporkan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian Garinda mana? maaf ya, ada gangguan tadi ya. Oke. Kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu materi pembelajaran kita hari ini adalah penerapan sifat-sifat cahaya dan penguraian cahaya. Slide Ustazah ini juga ada di buku pena ya, buku pena 4B. Buku pena 4B halaman Halaman berapa, ya, tema 5, halaman 74. Ya, halaman 74 dan 78. Penerapan sifat-sifat cahaya dan penguraian cahaya. Ya, penguraian cahaya itu nanti dengan pembelajaran ketiga di halaman cahaya ya. Cahaya dihasilkan dari sumber cahaya. Ya. Ini sekarang antum ya. Siang atau malam sekarang? Siang. Siang atau malam? Siang. 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 Terang atau gelap? Cerah. Terang. Kenapa bisa terang, Nak? Karena sekarang matahari terbit. Ada cahaya dari matahari. Jadi cahaya matahari. Tadi Ustazah melihat di rumah antum terang. Ini Ustazah juga di dalam ruangan terang. Cahayanya dari mana? Matahari. Lampu, Bukan dalam ruangan. lampu, Kalau dalam ruangan lampu ya. Terus karena Ustazah tidak punya center, ya di HP ini kan ada. Nah ini bisa lihat nak, ya dia bercahaya karena ini dari baterai center baterai di HP ya. Ya. Kemudian ya cahaya sumbernya berlaku dan lilin. Ya, cahaya berguna membantu manusia melihat benda-benda di sekitar. Kalau misalnya gelap, ya lampu mati. Ya. Terus suasana menjadi gelap. Apakah kita melihat, misalnya kita melihat mama kita, bisa melihat itu ada kursi, ada pintu, bisa? Dikit-dikit semuanya. Tidak bisa lihat karena tidak ada cahaya. Jadi cahaya itu membantu manusia melihat benda-benda di sekitar kita, ya, membedakan warna dan melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau dalam keadaan gelap, ya seperti orang buta, ya kan? Orang buta berjalan dia meraba-raba, ya kan? Karena dia tidak melihat apa-apa gitu. Seperti itulah kalau tidak ada cahaya. Nah, sifat cahaya antara lain yaitu merambat lurus, ya,
merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, hiaskan. Itu antara lain sifat-sifat daripada cahaya. Mari kita lihat satu persatu ya. Pada slide berikut ini, pada gambar terlihat ini adalah percobaan ya. Karena kita zoom, kita susah juga untuk melakukan percobaan. Tapi bisa Ustazah. Ini apa namanya nih? Gelas. Gelas kaca. Dia bening ya. Gelas kaca bening. Nah, kita coba untuk memberikan sinar pada gelas ini. Ya. Tembus enggak ya? Kira-kira. Bisa tembus tidak? Coba kita lihat. Terlihat? Ya, misalnya Ustazah. Terlihat Zam. Kasih benda yang gelap. Sehingga terlihat bahwa Ustazah gini ya. Ustazah pegang ini. Di belakang ini adalah buku yang warnanya gelap. Ini gelas yang transparan, yang bening ya. Ustazah kasih cahaya. Nah, sekarang tembus tidak cahayanya ke buku? Nembus. Tembus ya. Nembus. Ya, nampak tayangan gelas itu. Oke. Pada percobaan itu ada 3 buah karton ya yang disusun sedemikian rupa sejajar, kemudian diberi lubang, jadi lubangnya itu sejajar juga. Kita taruh lilin di belakangnya. Kita taruh lilin, maka cahaya lilin itu dapat kita lihat ya, dapat kita lihat tembus dia di antara lubang-lubang yang berjajar tadi. Tetapi kalau kita kardusnya ini dari kardus ya, kardus yang di atau karton yang dibolongin, dilobangin. Kalau kartonnya kita geser sehingga dia tidak sejajar lagi, apakah cahaya masih dapat tembus? Bisa. Apabila karton itu tidak sejajar, tidak ya, cahaya tidak dapat tembus. Ya. Nah, pada kita lihat lagi pada percobaan yang kedua yaitu sifat cahaya menembus benda-benda yang bening. Seperti tadi ya, gelas yang bening, gelas kaca kita berikan sinar, kemudian ada benda yang gelap lagi di belakangnya, itu dia akan tembus ya. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening saat kamu mengarahkan senter ke papan melalui botol bening. Cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Tadi sudah kita buktikan ya. Ini cahaya menembus benda-benda yang bening. Antum juga dapat melakukan ya, mengulang percobaan ini di rumah sendiri ya dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Slide berikutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ya, kita bawa cermin. Ya, tadi sudah. Misalnya saja, ya misalnya ini Ustazah punya tutup gelas dari stainless. Ini kita juga bisa berkaca ya, berkaca di sini ya. Bisa berkaca, terlihat wajah kita di sini ya. Nah, ada ya pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaannya rata seperti cermin. Ya, jadi misalnya di sini ada cahaya lampu, maka dia akan terlihat di cermin itu ya. Antum dapat mempraktekkan nanti di rumah. Kemudian yang keempat, sifat cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Misalnya, ini ada gelas, gelasnya Ustazah isi air, ya gelasnya Ustazah isi air. Kemudian Ustazah masukkan pensil ke dalamnya. Ya,
Saya masukkan pensil ke dalamnya. Apa yang terlihat? Ada yang bisa melihat apa yang terlihat? Bentuk pensilnya apakah lurus? Tidak. Tidak ya, seperti patah atau bengkok ya. Ya. Jadi sifat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ya. Contohnya adalah saat kita melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal, atau kita misalnya berdiri di kolam itu ya, itu bayangan kita itu pendek, tubuh kita terlihat pendek ya, dari berbeda dari ukuran yang sebenarnya. Nah, contoh lain yaitu ketika kita pensil yang terlihat patah atau lebih besar saat masukkan ke dalam air seperti ini ya. Ya. Ya, terlihat bahwa pensil itu terlihat lebih besar atau patah ya. Nih, tidak lurus ya, patah. Nah, bengkok dia. Kemudian slide berikutnya yaitu penguraian cahaya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Langit. Cahaya memiliki sifat dapat diuraikan. Saat diurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu warna-warna pelangi. Ini siapa yang tahu? Ada berapa warna pelangi? Ada berapa? Dari Ustazah berapa nih? 5. 7. 7 ya. 1. Mejiku hibiniu, merah, enggak, ya, kuning, Merah, kuning, hijau, biru. Maaf sayang, tidak boleh coret-coret ya. Ya, hinya hijau, bi-nya biru, ni-nya nila, u-nya dan ungu. ungu ya. Jadi U-nya ungu. Mejiku ini ya, cara menghafalnya. Merah, jingga, meji, kunya kuning, ya, i-nya hijau, bi-nya biru, ya, ni-nya nila, u-nya ungu. Mejiku hibiniu. Itulah warna-warna warna pelangi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, sebenarnya ya, cahaya yang terjadi atau pelangi yang terjadi ini karena titik air ya, cahaya itu mengenai titik-titik air yang ada. Ya, pembuktian cahaya terdiri atas beberapa warna. Dapat dilakukan dengan melakukan percobaan cakram warna. Sebenarnya dapat kita buat ya dengan menggunakan kertas karton. Tadi Ustazah sudah menyiapkan, tapi kertas origaminya yang warna-warninya belum ada. Nah, ini nanti ditempelkan ya warna-warna yang 7 tadi, Mejiku hibiniu tadi. Ini ya, pada gambar terlihat 7 warna ya, 7 warna pelangi. Nah, kemudian saat cakram itu diputar akan terjadi ya penguraian cahaya. Akan terjadi penguraian cahaya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada, Zah. Berarti tadi Ustazah lihat ada Ataya ya? Iya, Zah. Ya. Ataya, oke. Zah, untuk kali ini di dalam slide ini ada tugasnya, Zah. Zah pergi ya, Taya. Ngomong sama siapa? Apa? Jangan lagi.
Jangan lagi. Bagus kalau Pak. Coba dibuka buku Bu Pena halaman 76. Ada yang bawa buku, pegang buku? Ada, Zah. Buku Bu Pena halaman 76. Ada. Oke. Aiza ada ya? Oke, coba dibaca yang pertama. Apa saja sifat-sifat cahaya? Siapa yang bisa? Griselda Faiza. Ciko, ada Ciko? Apa? Yazid. Oke, silakan dilihat. Siapa lagi ya? Yang belum terlihat melihatkan wajahnya, mohon diperlihatkan wajahnya supaya Ustazah bisa absen. Oke. Ustazah. Ya. Putus-putus tadi kata Ustazah. Tadi halaman berapa? Halaman 76. Ya, halaman 76. Ustazah, ada tugas hari ini, Zah? Oh, tidak ada, Nak. Halaman Karena 76 nih. Nah, kita jawab aja ya. Kita jawab bersama aja di sini. Karena kalau tugas-tugas yang 2 minggu yang lalu itu masih banyak teman-teman yang belum Ustazah belum rekap lagi. Ada sih yang sudah mengirimkan. Bagi yang belum, ya bagi yang belum tolong dilengkapi. Makanya hari ini Ustazah tidak kasih tugas. Ustazah menunggu tugas-tugas dari teman-teman yang belum. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya, Ataya? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Pada percobaan kertas karton ya, kertas karton yang kita berdirikan 3 buah kertas karton, kemudian kita beri lubang yang sama ya. Kemudian kita taruh lilin di belakangnya. Nah, cahaya lilin itu tembus mata kita. Ya. Ya, ini cahaya merambat lurus. Apabila salah satu karton ini kita geser, artinya dia tidak lurus lagi, maka kita tidak bisa melihat atau cahaya itu tidak bisa tembus ke mata kita. Ya, itu percobaan cahaya merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya menembus benda-benda yang bening. Ya, seperti percobaan tadi, yaitu kita melakukan atau dengan senter ya, dengan cahaya senter kita berikan cahaya pada gelas, kita taruh benda di belakangnya.
Ya, maka cahaya itu akan tembus. Ini bagi yang terlambat tadi. Ya, Ustazah perlihatkan lagi. Saat kita memberikan cahaya ya kepada gelas yang bening ini, ya terlihat ya, ada lihat, maka cahayanya tembus ke benda yang ada di belakangnya yang berwarna gelap. Ya, dia akan ada bayangan gelas, ada yang dinyalakan. Kemudian Saya dapat dipantulkan. ya, tunggu dulu, saya matikan senternya, nanti baterainya cepat habis. Perkembangan Cina anak. Baterai Anda masih Zah, benar tuh Zah. Ya nak, Benar tuh Zah, hemat energi. ya hemat energi ya sayang ya. Yang ketiga sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, ketika cermin kita melihat bayangan kita di cerminnya, ya antum nanti dapat mempraktekkan di rumah. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Ya, cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Nah, jadi sifat-sifat cahaya tadi ada berapa? 4. 4. Satu apa? Cahaya merambat lurus. Ada 2 ya, 3 ya. 2. Yang kedua yaitu cahaya menembus benda-benda bening. Yang ketiga cahaya dapat Menembus benda-benda dipantulkan. bening. Cahaya dapat dipantulkan. Jadi ada 4 ya Zah. Yang keempat itu ya ada 4 ya. Yang keempat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi ada 4 sifat-sifat cahaya. Oke. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Kita lihat lagi pertanyaan yang kedua, yaitu di halaman 76 tadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, yang A. Apa sumber cahaya pada percobaan di atas? Lilin. LILIN. Dari lampu atau dari senter? Center. Dari lilin. Oke. Yang B, pada percobaan di atas, jika karton B digeser samping, apakah cahaya dapat dilihat dari karton A? Saya. Yang B, pertanyaan B, apakah bisa cahaya dapat dilihat dari karton A jika karton B digeser? Jawabannya? Dia tidak sejajar lagi ya. Kalau digeser otomatis tidak sejajar lagi lubangnya tadi. Maka cahaya tidak dapat dilihat ya. Yang ketiga, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Sifat cahaya yang pertama atau kedua? Apa namanya? Sifat cahaya Yang kedua. ya. Masa yang kedua? Sifat cahaya yang dibuktikan melalui percobaan tersebut adalah merambat lurus, yaitu sifat cahaya yang pertama, yaitu merambat lurus. Ya, nih masa lupa nak? Seperti di slide yang tadi. Nih, ya, ini ya, nih percobaan yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke. Kemudian pertanyaan yang memaparkan sifat cahaya tersebut.
Siapa yang tahu yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut? Merambat lurus. Yaitu benda-benda yang bening. Bening ya. Oke, seperti kaca. Kemudian apa lagi? Gelas yang dari kaca gitu ya. Ya, Nah, Zah. kemudian yang ketiga, coba perhatikan yang ketiga. Apa sumber cahaya pada percobaan pada gambar tersebut? Apakah menggunakan lilin lagi? Tidak, senter, Zah. Ya, menggunakan senter ya. Kemudian, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Yaitu, cahaya dapat menembus benda-benda yang Benda bening. bening. Benda bening. Ya, itu sifat cahaya yang kedua. Pada percobaan di atas, jika botol diganti dengan batu bata, apakah cahaya dapat menembus batu bata? Tidak. Karena dia bata abu-abu sama keras. keras Karena dan batu gelap bata. ya. Ya, Keras tidak bening ya. Oke. Sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Ya. Semarang pulang. Halo. Halo, Zah. Ya, benda-benda tentunya benda-benda yang sifatnya bening ya. Yang pertanyaan yang keempat, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan di atas? Yaitu sifat cahaya yang cahaya dapat memantul ya. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Ya, Zah. Ya, yang B, sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya. Tentunya yang permukaannya rata dan bening ya. Permukaannya rata dan artinya mengkilat gitu. Misalnya saja seperti stainless ini kan. Stainless ini Ustazah ini tutup gelas Ustazah ini kan stainless nih. Nah, ini kita bisa melihat wajah kita di sini ya, bisa mengaca di sini ya. Nah, kita bisa berkaca di sini. Akan melihat cahaya gitu ya. Ya. Kemudian pada pertanyaan nomor 5, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan di atas? Kemudian Ustazah masukkan pensil ke dalamnya, maka terlihat pensil itu seperti lebih besar dari ukuran yang sebenarnya dan tidak lurus ya, seperti patah gitu ya. Iya, Zah. Nah, seperti patah atau bengkok. Itu disebabkan karena sifat dari cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan ya, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke. Siapa yang misalnya kalau biasanya setiap orang kalau dia misalnya lihat kaca masjid aja ya, kaca itu kan transparan ya, bisa tembus pandang. Nah, kita kalau mau merapikan ya, rambut kita sudah rapi atau belum, suka ngaca kan ya, atau misalnya di air kolam itu kan bening misalnya ya, air sungai misalnya bening, kita juga bisa melihat bayangan kita itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sekarang ambil ambil pensil dan kertas. Coba ambil pensil dan kertas. Ya, silakan diambil pensil dan kertas. Tolong ditulis pertanyaan Ustazah.
dan kemudian buat jawabannya. Ya. Saya tutup bukunya, belum, enggak boleh dilihat lagi di buku. Saya mau bertanya, mau tahu sampai sejauh mana tadi antum menangkap pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Kita jujur-jujuran ya, nggak ada yang lihat buku ya. Oke. Sudah semua? Sudah. Bentar ya. Ada yang keras, ada yang lembek. Di mana semuanya kayak gitu telurnya. Ustazah keluar ya, Zah? Ya, nak, sebentar ya. Ustazah mencari gambar sebentar. Iya, Zah. Cari gambar. Ustazah mencari gambar sebentar. Ustazah, ini mata pelajaran IPA ya, Zah? Oke, IPA ya. IPA ya, Zah? Maaf ya, ini gambar Ustazah ini ini karena Ustazah ngambil gambar nanti baru ditempel di slide Ustazah. Ini jadi agak berantakan sedikit, tapi Ustazah akan menunjuk gambar, ya, satu gambar ini. Ada terlihat, nak, gambar yang Ustazah tunjuk ini? Ya. Hah? Ada? Lihat, ada nampak, Zah. Ya, oke. Tanya Ustazah, sifat cahaya apakah pada percobaan ini? Ditulis itu ya. Jawab aja lah. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada percobaan karton yang disusun ya, 3 buah karton yang disusun kemudian dilobangi ya. Ya, Zah. Dan diberi cahaya lilin. Cahaya itu dapat menembus lubang tadi. Sifat cahayanya ya. Sudah? Yang kedua, pada gambar yang ini itu sifat cahaya yang bagaimana? Yaitu cahaya lampu senter ya, dapat menembus benda bening sudah. Ustazah, Ya. Zana nggak kelihatan, Zah. Nggak kelihatan, Dana? Iya, Zah. Gimana ya? Masa nggak kelihatan, nak? Ya, Zah, gambarnya kecil, Zah. Kecil nampaknya. Ini udah? Belum. Kecil. Ini udah, nak? Ustazah pindahin dulu gambarnya ya. View optionnya tuh Alifah. Nah,
Ini nampak? Nampak? Nampak, Zah. Nah, ya. Udah besar kan? Oke, ini yang kedua ya. Yang ketiga. Oke, ini Ustazah kecilin lagi. Ustazah pindahin ke atas. Yang ketiga yaitu ini Ustazah tarik. Nah, ini sifat cahaya yang ketiga. Apa namanya? Ada kelihatan? Ada, Zah. Sifat cahaya yang ketiga? Ada, Zah. Ya. Oke. Ada menulis semuanya, Nak? Ada, Zah. Ada, Zah. Ya. Oke, tunggu dulu ya. Nih di sini ada yang ikut Zoom itu jumlahnya 21. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satu yang belum siapa ya? Yang belum absen? Lala, Zah. Lala? Oke, ada Lala? Oke, selamat datang Lala. Ya, laptop nggak bisa ya, Zah. Oke. Fatlan. Zah. Itu yang belum absen. Lan ada? Fatlan, Zah, Fatlan. Lan ada, Nak? Oke. Siapa lagi? Naura ada? Ada. Fatlan, Ada, Nak? Pak Lan nggak ada? Kita doakan Adila. Kemudian Pak Lan. Pak Lan nggak ada? Naura ada? Ada. Kania ada, Nak? Kania? Enggak. Di sini yang ada. Nggak ada ya? Coba Ustazah lihat dulu, nanti nggak ada, ternyata ada, kasihan absennya kan nanti. Ciko, Hatan, Hati, Iqbal, Tadi Ana lihat ada yang beberapa orang ya left. Cuman mungkin lupa masuk lagi. Ringan, Zah. Iya, Nak. Suaranya? Oh gitu. Oke. Sudah? Yang ketiga sudah ya, sifat cahaya yang ketiga. Kita masuk ke sifat cahaya yang terakhir, yang keempat. Ini gambarnya ini. Cahaya dapat, ya, cahaya dapat di apa? Sudah? Belum, Zah. Gampang nih ya, cahaya dapat di titik-titik dan atau di titik-titik. Ya, ini terlihat pensilnya patah ya. Nah, lebih panjang daripada ukuran yang sebenarnya. Oke, kalau sudah, Ustazah nanti yang dipanggil tolong perlihatkan jawabannya ya. Bukunya dilihatkan ke Ustazah gitu ya. Yang Ustazah panggil namanya. Oke? Sudah semua ya? Sudah? Aman Bapak, Zah. Zah. Ya, gambaran terakhir enggak ngerti ini. Ustazah, aman.
Oke, Ustazah panggil Faiz. Mana jawabannya Faiz? Yang nomor 1. Ustazah Apa, Nak? enggak. Diulang lagi gambarnya. Diulang lagi. Jangan lagi. Ana paham, Zah. Ustazah menghilang. Ustazah. Iya, Ustazah menghilang. Ustazah menghilang. Lama. Kita bisa main lagi sebentar. Siapa guys pakai lain? Ya matian bang, ngelek jaringan Nena. Dulu ya sebenarnya. Antum Bukan jawabannya, kirim aja ke Ustazah karena waktu kita sudah terbatas, sangat terbatas ya. Beberapa menit lagi antum juga akan mengikuti Zoom MTK ya. Jadi kita tutup. Iya, Zah. Ustazah dari yang dikerjakan yang mana, Zah? Rabbil alamin. Matematika jam Hari saya. ini ada Penutup tugas aja. dari IPA. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ustazah, Tazanya keluar. Ustazah menghilang lagi. Keluar, Faiz. Faiz host. Faiz tekan lift is. Ana mau nanya sama Ustazah. Kalau kita keluar aja lagi. Bye-bye. Nah, and waiting for all. Kepala is. Kepala es. Kepala is. Kepala es. Faiz.